Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syabila Firdausyah Aristawati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Topik yang saya angkat adalah peran sistem pengendalian manajemen dalam mendukung kinerja dan pertumbuhan startup. Presentasi ini akan membahas bagaimana sistem pengendalian manajemen membantu startup mengelola sumber daya, meningkatkan kinerja, serta menjaga pertumbuhan agar tetap terarah dan berkelanjutan. Di era digital saat ini, perkembangan startup sangatlah pesat, sehingga banyak perusahaan yang baru bermunculan dengan inovasi dan teknologi yang terus berkembang. Namun, startup tentunya memiliki tantangan seperti sumber daya yang terbatas, ketidakpastian yang tinggi, serta kebutuhan untuk bergerak cepat dan inovatif. Tanpa adanya sistem yang baik, keputusan bisa menjadi tidak terarah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian manajemen atau SPM yang berperan penting dalam mengelola sumber daya, mengarahkan strategi, dan mengontrol kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang saya angkat, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian manajemen atau SPM, yang kedua, bagaimana karakteristik perusahaan startup, yang ketiga, bagaimana peran SPM terhadap kinerja startup, dan yang keempat adalah bagaimana kontribusi SPM terhadap pertumbuhan startup. Tujuan dari pemaparan saya kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui konsep dan pengertian dari sistem pengendalian manajemen. Yang kedua adalah untuk memahami karakteristik dari perusahaan startup. Yang ketiga adalah untuk menganalisis peran dari sistem pengendalian manajemen dalam mendukung kinerja perusahaan startup. Dan yang keempat adalah untuk menjelaskan kontribusi sistem pengendalian manajemen dalam mendukung pertumbuhan perusahaan startup. Yang pertama ialah konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Jadi, sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu proses yang digunakan oleh organisasi untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu telah berjalan sesuai tujuan secara efektif dan efisien. SPM juga sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku individu dan kelompok dalam organisasi agar selaras dengan visi misi serta strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen. SPM itu mencakup proses, yang pertama adalah adanya perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengukuran kinerja, dan yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Jadi di sini SPM itu bukan hanya sebagai sekedar aturan, tetapi merupakan proses manajerial yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, serta menjaga konsistensi antara rencana pelaksanaan dan hasil organisasi. Berikutnya adalah penjelasan dari fungsi utama atau proses dari sistem pengendalian manajemen tadi. Yang pertama, proses perencanaan, yaitu adalah penetapan tujuan dan strategi yang akan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tanggung jawab kepada masing-masing unit atau individu. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu adalah seluruh rencana yang telah disusun dijalankan sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Yang keempat, pengukuran kinerja, yaitu menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir, yaitu dilakukannya evaluasi dan pengendalian, yang berguna untuk mengidentifikasi penyimpangan serta menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah membantu organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Yang kedua adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan yang ketiga adalah menciptakan keselarasan antara tujuan individu dan organisasi. Selain itu, sistem pengendalian manajemen juga berfungsi sebagai alat komunikasi manajemen, alat evaluasi kinerja, alat motivasi karyawan, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Bagian berikutnya adalah karakteristik dari startup. Tentunya startup itu memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu model bisnis yang masih berkembang, kemudian fleksibel dan inovatif, kemudian memiliki ketidakpastian yang tinggi,
Berikutnya adalah memiliki sumber daya yang terbatas serta pertumbuhannya yang cepat. Karena kondisi-kondisi ini, maka startup sangat membutuhkan sistem pengendalian agar keputusannya yang diambil tetap terarah dan tidak beresiko tinggi. Tentunya startup juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan yang ketat, perubahan kebutuhan pasar yang cepat, keterbatasan modal, serta tuntutan untuk mengambil keputusan secara cepat. Sehingga apabila tanpa pengendalian yang baik, maka startup ini berisiko mengalami kesalahan strategi. Oleh karena itu, SPM atau sistem pengendalian itu membantu membuat keputusan lebih terukur dan efisien. Berikutnya adalah penerapan sistem pengendalian manajemen pada startup, yaitu terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama ialah tahap awal dan yang kedua adalah tahap berkembang. Pada tahap awal, startup biasanya menggunakan pengendalian informal, yaitu struktur organisasinya masih sederhana dan jumlah karyawan yang relatif sedikit, sehingga menggunakan strategi komunikasi langsung, yaitu komunikasi langsung antara pendiri dan tim, serta adanya budaya dan visi perusahaan yang berupa penanaman visi dan misi perusahaan yang kuat. Kemudian, ketika mulai berkembang, startup mulai menerapkan pengendalian yang lebih formal, yaitu seperti anggaran sederhana, yaitu penyusunan anggaran sederhana untuk pengalokasian sumber daya, yaitu yang kedua adanya target kinerja, penetapan target kinerja yang jelas untuk memantau kinerja, dan yang ketiga adalah adanya laporan kinerja periodik. Tantangan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara pengendalian dan inovasi agar startup tetap fleksibel namun terarah. Berikutnya adalah peran sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja startup. SPM itu tentunya berperan penting dalam meningkatkan kinerja startup, antara lain yaitu dengan menetapkan tujuan yang jelas, mengukur kinerja, mengidentifikasi masalah, serta mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Berikutnya adalah beberapa indikator kinerja startup yang umum digunakan. Yang pertama adalah user growth, yaitu mengukur pertumbuhan, kemudian yang kedua retention rate atau tingkat retensi, yaitu mengukur kemampuan untuk mempertahankan pengguna agar tetap aktif. Yang ketiga adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan, yaitu menilai tingkat kepuasan pengguna terhadap produk atau layanan. Yang keempat adalah revenue atau pendapatan, yaitu mengukur pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah kontribusi sistem pengendalian manajemen terhadap pertumbuhan startup. Selain meningkatkan kinerja, sistem pengendalian manajemen juga membantu menjaga pertumbuhan startup agar tetap terkontrol. SPM membantu menghindari ekspansi yang terlalu cepat atau over expansion dan mengevaluasi kesiapan ekspansi, kemudian mengelola risiko, serta menjaga stabilitas dari organisasi. Dengan demikian, diharapkan pertumbuhan perusahaan menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Sebagai contoh, di sini saya ada ilustrasi penerapannya, yaitu pada startup digital di bidang aplikasi pembelajaran daring yang berbasis langganan bulanan. Pada tahap awal, perusahaan tentunya berfokus pada target non-keuangan, yaitu seperti jumlah pengguna aktif dan tingkat retensi yang dipantau melalui dashboard analitik. Kemudian saat mulai berkembang, perusahaan mulai menggunakan anggaran atau penyusunan laporan operasional, kemudian mengontrol arus kas, serta mengevaluasi efektivitas biaya pemasaran terhadap pertumbuhan pengguna. Dengan sistem pengendalian manajemen, perusahaan dapat menjaga keseimbangan antara inovasi kinerja dan pertumbuhan. Berdasarkan pembahasan yang saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen memiliki peran yang sangat penting bagi startup.
SPM tentunya membantu meningkatkan kinerja, mendukung pertumbuhan, serta menjaga arah perusahaan agar tetap stabil dan berkelanjutan. SPM yang baik harus bersifat fleksibel, adaptif, serta mampu menyeimbangkan pengendalian dan inovasi. Beberapa saran yang dapat saya berikan adalah startup sebaiknya mulai membangun sistem pengendalian manajemen itu sejak tahap awal. Kemudian menggunakan sistem yang fleksibel dan adaptif, serta menjaga keseimbangan antara pengendalian dan inovasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.